Ya, kembali. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, Bapak Dahlan SH. Pola syariah itu bagaimana yang kita pelajari, kita digerakkan selama 3 hari ini. Positifkah? Bagaimana pola syariah ini diterapkan di daerah kita khususnya Minangkabau? Nah, ini yang kita cerna nanti bersama pengurus kita secara internal. Itu harapan kita. Jadi yang jelas, syukur alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kawan-kawan sebagian pada tahun 2021 minta diadakan di pola syariah, kami adakan dan dapat membawa arti dari diklat pola syariah ini untuk kembali ke kooperasinya dalam rangka memajukan kooperasi ke depannya. Yang kita harapkan kooperasi yang merupakan sokong guru perekonomian di Indonesia khususnya di Payakumbuh ini betul-betul dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, Ibu Tenda Sianita SPMT. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman setiap pengurus dan pengawas koperasi untuk dapat melaksanakan tata kelola kelembagaan dan keuangan perkoperasian sehingga terwujud sebuah manajemen koperasi dan bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban koperasi setiap tahunnya secara lengkap, valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola kelembagaan sebagai salah satu usaha untuk penguatan kelembagaan koperasi sehingga koperasi akan menjadi lebih kuat, hebat, tangguh, mampu berdaya saing dalam menghadapi transformasi digital di era globalisasi dan pada akhirnya keberadaan koperasi di Kota Payakumbuh dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Peserta yang hadir pada hari ini pun sudah melalui proses penjaringan calon dan seleksi dari panitia. Acara kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian menuju koperasi syariah Selasa 28 Juni 2022 dimulai. Karena sebuah diklat memang harus didomi pretest, ini bukan sosialisasi, bukan bimtek. Jadi Bapak Ibu di pretest dulu, tapi nggak usah khawatir. Harapannya kalau pretestnya nilainya 4, poinnya 4, dia akan naik menjadi 9. Secara prinsipnya pasti kan tanya tadi gimana prinsip koperasi selama ini yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tetapi atau bisnis yang mana masuk kegiatan mal atau sosial. Itu yang pertama. Jadi tetapnya yang punya tangan Bapak Ibu saudara katanya nyapa ya tangan dua tangan tiga. Lima mana lima kadang-kadang 2 3 5 4 5 3 Bapak Ibu Jadi kami hanya berusaha menjelaskan ininya aja Pak. Dan yang kedua ada nama kegiatannya. Ya, Erilia Bonitayos, Ketua Pengawas Koperasi Muslimah Jaya Barokah atau MJB. Terus terang saya memang baru sekali ini ikut pelatihan yang diadakan Dinas Koperasi tahun 2022 dan saya salut sama penyelenggaranya, fasilitatornya karena bimtek yang bukan diklat ya namanya ya, diklat yang kali ini lebih teratur. Lalu kita pun audiens juga tidak mengantuk ya karena kita fokus kepada pembicara. Layoutnya juga sudah bagus, sudah rapi, dan saya memang selama saya ikut-ikut diklat saya apresiasi dengan Dinas Koperasi Perdagangan UMKM di Kota Payakumbuh yang melaksanakan diklat pada tahun ini. Nama saya Gus Rizal, utusan dari Koperasi Guru-Guru Payakumbuh Utara. Koperasi Guru-Guru Mutiara lebih kurang 2 tahun yang lalu sudah menerapkan pola syariah dalam hal transisi.
Jadi pada pelaksanaan daripada akad sudah berpelaksananya. Kemudian juga menyangkut tentang Dewan Pengawas Syariah juga sudah kami tetapkan. Kemudian kami sangat berterima kasih pada Dinas Koperasi dan UKM yang telah menyelenggarakan ini untuk menambah kemampuan, menambah daripada perkuatan daripada pelaksanaan koperasi syariah yang telah kami laksanakan. Saya Masrul Malik, Ketua Koperasi Patria Balai Cacang, Payakumbuh Utara. Saya sangat terkesan dengan pelaksanaan pelatihan sekarang karena saya 2019-2020 saya mengikuti pelatihan di Dinas Koperasi. Saya melihat bahwa Kepala Bidang Urusan Koperasi di Dinas Koperasi UKM Payakumbuh punya konsep, punya pola, punya sistem untuk menyelenggarakan pelatihan sekarang ini. Nah, saya sangat terkesan dan plus buat Kepala Bidang. Cuma tadilah yang saya baru berpikir, oh ternyata tuh nggak sesusah yang saya bayangkan gitu ya. Narasumbernya juga menjelaskannya benar-benar secara terarah bahwa cuma ada 2 gitu kan. Jadi cuma ini, jadi kita bisa pilih di koperasi kita nanti mana yang bisa kita kembangkan gitu. Jadi insya Allah lah setelah ini mungkin koperasi kami akan menjalankan seperti yang diharapkan. Mudah-mudahan Payakumbuh punya koperasi syariah keseluruhannya, sehingga kita dapat melaksanakan sambil berkoperasi sambil beribadah. Amin. Ya. Sesama pengurus koperasi tidak saling maka minimal dengan pertemuan pelatihan, rapat-rapat yang diundang oleh dinas, workshop, bintek dan sebagainya, inilah wadahnya kita semua gerakan koperasi bisa bertemu dalam satu forum. Ya kan? Penelitian menyatakan kemampuan dasar otak manusia menyimpan apa yang dia ingat hanya 20%. Bahkan itu, artinya semuanya menjebak ya. Limonya sama jumlahnya itu berbeda. Ada stop kelompok 1 awasi kelompok 2, kelompok 2 awasi kelompok 1. Yang muda di depan, yang tua di belakang. Kita dua. Antara Bu Eni dengan Pak Wandri, kita dua Bu Eni. Komplit dosis buat dia. Oke, lebih bintang mana geraknya geser. Dalam pelaksanaannya ada namanya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Payakumbuh atau Dekopinda Payakumbuh. Ini adalah mitranya dari Dinas Koperasi. Nah, Dekopinda ini adalah organisasi tunggal yang diatur dalam amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian, bahwa ada organisasi tunggal namanya adalah Dekopin. Nah, Dekopin inilah yang mengayomi nanti semua gerakan koperasi yang ada di Kota Payakumbuh. Nah, itu satu. Yang kedua, kemitraan yang kami harapkan nanti di prinsip koperasi yang nomor 7 ada namanya kerjasama antar koperasi. Bagaimana nanti koperasi yang besar bisa nanti mengayomi koperasi yang kecil sehingga terwujudnya kerjasama antar koperasi ini. Aset ada aktiva, ada pasifa, dan tetap. Kemudian posisi sebelah kanan, kita yang memiliki kendaraan, karena lebih mudah menjual kendaraan atau tanah. Kemudian kita masuk ke posisi pasifa. Tergantung bagaimana kesiapan pengurus koperasi atau karyawannya. Dulu kan ada untuk ngurus usaha ada namanya SIU, Situ HOTDP. Ini yang sampai itu dijadikan cuma 1. Kecek Pak Budi sambil 50-an, 25 apa 10 yang akan dapat. Besok muncul lagi tahun depan. Nggak ada. Saya cerita mungkin sedikit di antara 3 diklat ini secara evaluasinya nilainya emang lebih rendah dibanding 3 diklat sebelumnya. Ada paling rendah itu 4 dan paling tinggi itu 9. Luar biasa untuk peserta diklat kali ini. Peringkat ketiga
berasal dari salah satu peserta dari Koperasi